Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid pada surah Al-Maidah ayat 83 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma. Di sini ada hukum tajwid namanya gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau mim musyaddadah. Sebab ada mim yang bertasydid. Cara membacanya adalah didengungkan. Bunyi dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Mimma. Ma hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka huruf mimnya panjang 2 harokat. Mimma arafu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah, maka ra dibunyikan dengan tebal, pangkal lidah naik. Arafu. Kemudian fu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, maka huruf fa panjang 2 harokat. Mimma arafu minal. Berikutnya ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ha, maka lam sukun dibaca secara izhar atau jelas. Oleh karena itu biasa disebut dengan izhar qamari. Minal haqq. Kemudian jika berhenti ada hukum qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang matinya itu karena berhenti, maka dibaca memantul dengan pantulan yang besar. Nah, namun ini boleh juga disebut dengan qalqalah akbar. Karena apa? Karena huruf qalqalahnya ada tasydidnya ya. Maka dibacanya tidak seperti qalqalah yang enggak ada tasydid yang langsung mantul. Minal haqq. Ya, enggak begitu. Jadi qafnya tasydidnya itu harus tetap terbawa. Artinya kita tahan dulu baru pantulannya tuh telatnya. Minal haqq. Minal haqq. Qafnya tetap tebal. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga meneruskan bacaan. Yaqu. Hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka huruf qaf panjangkan 2 harokat saja. Yaqulu. Lu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Yaquluna rabbana. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah, harokatnya di atas ya. Maka cara membacanya adalah ra dibunyikan dengan tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Rabbana. Nah, hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah terdapat pada kata pertama yaitu Rabbana,
Sedangkan hamzahnya yang a terdapat pada kata kedua yaitu amanna. Maka nunnya ini panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Rabbana amanna. A hukumnya adalah mad badal, sebab ada hamzah yang dipanjangkan, di mana ini hamzahnya ini adalah alif dengan harokat fathah panjang. Maka a-nya ini dipanjangkan 2 harokat. Amanna. Nun tasydidnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah. Sebab nun ada tasydidnya, maka kita bunyikan berdengung, tahan kurang lebih 2 harokat sampai ada suara masuk hidung. Amanna. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka nunnya panjangkan 2 harokat. Amanna fak. Ini faktub, alifnya ini hamzah wasol ya, bukan alif pemanjang, jadi fa-nya nggak perlu panjang ya. Hamzah wasol itu kalau di tengah tidak dibaca, tidak berfungsi ya, artinya fa-nya tetap pendek ya. Kalau di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Karena ini ada di tengah maka ini tidak dibaca, fa-nya pendek. Fak. Huruf kaf hati-hati dari segi suara ada sifat syiddahnya, fak suaranya kuat ya, tertahan. Dari segi angin ada hamsnya, ada anginnya. Anginnya belakangan untuk kaf yang sukun. Fak. Faktub. Berikutnya ada hukum qalqalah sughra, karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka ba dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Faktubna. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka nun panjang 2 harokat. Faktubna ma'ash. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu shin, maka alif lam tidak perlu dibaca atau disebut dengan idgham syamsi, bacanya dimasukkan. Ma'asya. Sya hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab shin berharokat fathah berdiri, maka shin panjang 2 harokat. Syahidin. Din hukumnya adalah mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun, sebelumnya kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah nun. Maka kalau berhenti din panjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk, nama hukumnya, sebabnya, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.